Selamat hari Sabat buat kita saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang diberkati, jemaat PTMC Keramat Pulo, dimanapun kita saat ini berada, bahkan semua yang melihat, menonton akan tayangan ini, saya sapa kita di dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya rindu kita mari menundukkan kepala sejenak. Bapa di sorga, terpuji namamu. Engkau tambahkan hari-hari kami. Satu sabat kami lebih dekat kepada kedatanganmu. Pada saat firmanmu dibentangkan, biarlah kuasa dari Roh Kudus Tuhan memberikan kami pemahaman, agar kami lebih mengerti kehendak Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan untuk berbicara di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menurut kepada perintah, maka engkau akan selamat. Beberapa waktu belakangan ini, ada banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menghadapi wabah yang sedang mewabah kemana-mana, terpapar banyak orang, bahkan sampai kepada kematian. Dan bila mana kita memberikan perhatian kepada perintah itu, kepada anjuran, kepada nasihat, saya percaya apa yang sedang terjadi saat ini tidak akan menyakiti saudara. Apa yang terjadi saat ini mungkin dapat mengurangi resiko untuk kena kepada wabah tersebut. Itulah sebabnya saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita pelajari firman ini lebih dalam, dikatakan tadi bahwa orang yang percaya kepada firman Allah tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Berarti ada yang terdampak, ada yang terkena imbas. Penyakit, wabah bisa menimpa siapa saja. Umat Tuhan atau bukan umat Tuhan, percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, tetapi ada perbedaannya. Firman Tuhan katakan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Umat Tuhan juga menghadapi kematian, menjalani kematian. Musa mati, Daniel, Daud, sudah banyak para hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dari zaman ke zaman mengalami kematian. Tetapi kalimat yang terakhir ini, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata maut sampai selama-lamanya ini harus menjadi perhatian kita sekarang. Bila mana ada orang sekarang ini mati tanpa pengharapan karena tidak percaya kepada Tuhan, maka kematian itu adalah maut selama-lamanya. Tetapi bila mana dia mati di dalam Tuhan, sekalipun penyakit wabah mungkin mengenai kita ini, bahkan tiba kepada kematian, tapi karena kita di dalam Tuhan, maka maut tidak akan selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena ada janji Tuhan.
Dia adalah Allah yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah merupakan satu pengharapan yang memutuskan semua sejarah mengenai kematian. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bila mana Yesus datang kali yang kedua, maka mereka yang sudah mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Saudara yang kasih, itu adalah ayat pengharapan buat saya secara pribadi. Ya. Mari kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kedatangan Tuhan mulai ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, saudara-saudara perhatikan, mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu pengharapan yang pasti, dan ini adalah merupakan kerinduan saya. Saya mau melihat orang-orang yang saya kasihi yang sudah lebih dahulu mati. Ayah saya, ayah mertua, ibu mertua saya, anak saya. Saya mau menatap mereka, mau melihat mereka kembali. Oleh karena saya percaya kepada janji Tuhan ini. Bila mana kita percaya kepada Yesus, saudara-saudara, yang sudah mati itu dan sudah bangkit kembali, maka apa dikatakan tadi? Saya ulangi ini ayat. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang kasih, ya. Beberapa waktu belakangan ini saya menyaksikan bagaimana usaha pemerintah kita, bukan hanya di negara kita ini, pemerintah di negara-negara lain, dengan segala upaya untuk menghentikan pergerakan wabah yang mematikan ini. Kenapa? Karena wabah ini telah membawa kelumpuhan, membawa penderitaan, membawa kematian di dalam berbagai pihak. Secara fisik, sakit, bahkan sampai mati. Secara sosial kita dipisahkan satu dengan yang lain. Bahkan saya lihat kesedihan yang luar biasa belakangan ini. Bila mana mereka yang terdampak wabah ini, mereka tidak bisa diantar, tidak bisa dilihat, ditangisi dari jauh. Banyak orang yang terluka hatinya. Bahkan saya lihat ada yang memang oleh karena betapa pahitnya perpisahan itu, dia mau melawan, menentang ya, syarat untuk pemakaman. Mengapa? Betapa sakit berpisah. Dan ini ke depan akan berdampak lebih buruk. Secara pendapatan ekonomi
terganggu semuanya. Banyak sekali akibat. Namun saudaraku, berapa besar sudah upaya, berapa besar tenaga, waktu, pikiran, dana yang harus dialokasikan untuk menghadapi wabah ini. Itulah sebabnya kenapa perintah dikeluarkan, kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah kita demi untuk keselamatan. Mereka memberikan himbauan, hindari jarak, hindari kerumunan, isolasi diri, meliburkan kegiatan-kegiatan rutin, agar kita menjaga pola hidup yang sehat. Tentu sebagai umat yang memiliki Tuhan, kita perlu memperbaiki hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Ini semua menjadi kesempatan yang harus kita lakukan agar kita boleh terhindar dari wabah yang mematikan ini. Namun tidak sedikit yang melanggar dengan berbagai alasan yang mungkin tidak bisa dipersalahkan. Begitu saja. Memang sungguh-sungguh dilema, saudara. Ya. Jadi perintah dari Tuhan Allah langsung untuk mengikuti peraturan-peraturan. Inilah yang sebenarnya yang mau saya sampaikan pada saat ini. Saudaraku yang kasih, mari kita melihat bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita satu pelajaran penting pada waktu wabah itu terjadi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan peristiwa ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah supaya lebih dekat. Mengingatkan kita untuk hidup lebih sehat. Mengingatkan kita untuk menggunakan waktu yang lebih khusus dengan keluarga. Kesempatan buat kita bila mana kita merasa lebih terberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan bila mana kita menuruti perintah ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan dijauhkan dari malapetaka yang mematikan ini. Saudaraku, ini adalah hari persiapan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Hari buat kita untuk mempersiapkan diri untuk siap untuk hari yang lebih dahsyat di depan. Karena kita akan menghadapi penutupan sejarah dunia ini, di mana kedatangan Yesus sudah di ambang pintu, dan sesaat sebelum kedatangannya akan terjadi kesusahan besar yang disebut dengan kepicikan Yakub. Masa pergolakan yang besar, masa penampian yang besar untuk menentukan siapakah miliknya, siapa yang bukan miliknya. Dan orang yang bertahan sampai akhir, itulah yang akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, menurut Tuhan, menurut aturan, adalah membawa kepada keselamatan. Pemberontakan, ketidakpedulian, keras kepala, membawa kepada kebinasaan. Mau pilih yang mana? Itu adalah hak saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kita memilih keselamatan. Tuhan merindukan agar pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Dia mau supaya kita semua boleh merenungkan ini selama masa menenangkan diri di rumah, isolasi ini di rumah. Supaya kita semua, bila mana nanti ini selesai, wabah ini selesai, hidup kita harus lebih baik, saudara.
Karena sering sekali sebagai manusia kita lupa janji kita. Kita lupa kebaikan Tuhan. Di situ lewat nanti wabah, orang mulai lagi lupa dengan kebenaran. Tapi saya rindu peristiwa ini boleh membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Peristiwa ini membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain. Peristiwa ini mengajari kita untuk lebih menurut kepada perintah. Peristiwa ini yang kita alami sekarang menolong kita untuk menjadi masyarakat yang baik, peduli kepada peraturan, peduli kepada anjuran. Dan demikian hidup kita akan lebih terjamin untuk memperoleh kesehatan, dan bukan hanya kesehatan tapi keselamatan yang datang dari Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan yang singkat pada sabat ini, saya rindu kita semua mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu semangat baru, mendapatkan kekuatan baru, karena kita lebih mencintai firman Tuhan, merindukan kedatangannya lebih cepat lagi. Dan pada waktu datang, satu suara yang kita boleh dengar adalah, mari, hai kamu yang letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Inilah doa dan harapan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami patut bersyukur saat ini. Oleh karena Tuhan mengingatkan kami, barang siapa yang menurut kepada firman-Mu, mereka tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Berikan kami hati yang menurut. Berikan kami hati yang peduli kepada perintah-perintah. Berikan kami hati yang suka mendengar kepada firman Tuhan. Dengan demikian ya Bapa, hari-hari ini kami lalui dengan pengharapan. Bukan hanya pengharapan, tetapi pengharapan yang sejati. Kepastian bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kami menunggu janji-Mu. Biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan tetap mengingatkan kami, dan firman-Mu terus terngiang di dalam pikiran kami, dan kaki tangan kami, seluruh tubuh kami rindu untuk melakukannya. Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, hamba-Mu memohon berkat buat mereka. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Dan kiranya karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin, memelihara, dan menolong dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah doa permohonan kami ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.